Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ananda semua, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Nah, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan kepada ketua kelas. Doa mulai, doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Baik, di sini Bapak akan mengambil absen anak-anak Bapak semuanya terlebih dahulu. Ya, yang tidak hadir pada hari ini ada? Hadir semua Pak? Wah, hadir semuanya ya? Iya Pak. Bagus anak-anak Bapak semua. Nah, anak-anak Bapak semua, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tokoh yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, kita sudah mempelajari tentang biografinya, pemikirannya, kemudian perjuangannya untuk membangkitkan agama kita yaitu agama Islam. Sekarang kita masuk kepada materi yang baru, yang mana materi ini tentu ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang tokoh, kita berbicara tentang perjuangannya, pemikirannya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Sekarang kita akan mempelajari itu tentang media atau alat yang digunakan tokoh tersebut di dalam memperjuangkan agama Islam itu sendiri. Ya. Sebelumnya, silahkan anak Bapak semua perhatikan. Bapak mempunyai gambar di sini. Silahkan kepada anak Bapak semua perhatikan dulu gambar yang Bapak tampilkan. Ada kelihatan sampai ke belakang? Ada Pak. Ada. Silakan anak Bapak semua perhatikan dulu gambarnya beberapa saat. Sudah Pak. Sudah? Sudah. Ya. Baik, dari gambar tersebut kira-kira gambar tersebut menceritakan tentang apa? Gambar kesenian Pak. Tentang gambar kesenian? Iya. Ya, bisa gambar kesenian. Selain dari gambar kesenian, ada yang lain? Tradisi. Ya, bisa juga. Tradisi atau kesenian ya. Dua jawaban yaitu kesenian atau tradisi. Kesenian atau tradisi ini termasuk kepada sistem apa? Budaya Pak. Sistem? Budaya. Bagus sekali ya, sistem budaya. Sekarang kita akan mempelajari itu tentang budaya, yaitu budaya lokal Nusantara yang bercirikan Islami. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita, tujuan dari kita mempelajari tentang budaya lokal Nusantara yang bercirikan Islami ini ya. Iya Pak. Tujuan yang pertama, setelah kita mempelajari budaya lokal Islami ini, kita diharapkan nanti mampu untuk menjelaskan mana-mana saja itu budaya lokal Islami, budaya lokal yang bercirikan Islami dan contohnya. Kemudian kita juga mampu memberikan contoh atau melihat atau mengidentifikasi di lingkungan kita masing-masing kira-kira budaya lokal kita ini apa yang berbaukan Islami. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Paham? Paham ya? Kemudian kalau perhatikan tulisan Bapak di depan. Ini ada tentang materi kita. Contoh budaya lokal Nusantara yang bercirikan Islami. Pada hari ini kita tentunya akan membahas yang pertama tentang pengertian, yang kedua tentang contoh budaya lokal. Dua yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk yang pertama, tentu kita harus mempelajari tentang pengertian terlebih dahulu. Jadi budaya itu berasal dari kata budaya, itu berasal dari kata Sangsekerta yang berarti budi, atau yang lebih kita kenal di sini perilaku atau tingkah laku. Perilaku, tingkah laku atau kebiasaan. Itu adalah budaya.
Kemudian kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu bentuk tingkah laku, perilaku atau budi pekerti yang berasal dari pemikiran. Itu adalah kebudayaan. Nah, kemudian contoh dari kebudayaan itu adalah kesenian. Ya, jadi contoh dari kebudayaan adalah kesenian. Yang mana kesenian tersebut merupakan salah satu media atau alat yang digunakan oleh para tokoh. Salah satu contohnya adalah tadi Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam memperjuangkan agama Islam. Nah, itu adalah salah satu bentuk medianya atau alatnya. Nah, apa contohnya? Contoh kesenian yang digunakan oleh tokoh kita dalam menyampaikan ajaran Islam itu, salah satu contohnya itu wayang dan gamelan. Nah, itu merupakan kesenian lokal, namun bersirikan atau bernafaskan ajaran-ajaran Islam. Kemudian pengertian dari budaya lokal Nusantara yang bersirikan Islami adalah semua bentuk kesenian yang ada di Nusantara kita ini atau di daerah kita ini yang telah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Islam. Itu adalah pengertian dari budaya lokal Nusantara yang bersirikan Islami. Ya, sampai di situ paham? Paham. Bisa kita lanjutkan kepada contoh? Bisa. Baik. Kemudian kita lanjut kepada contoh budaya lokal Nusantara yang bersirikan Islami. Di sini ada 5: wayang, hadrah dan salawat Nabi, qasidah, tari zapin dan mauludan. Itu adalah 5 contoh dari budaya lokal Nusantara yang bersirikan Islam. Nah, untuk yang pertama kita bahas itu wayang. Nah, wayang. Pernah mendengar wayang? Pernah. Pernah melihat wayang? Pernah, Pak, di TV. Pernah menyaksikannya? Ya, Di TV ya? Ya. Jadi wayang itu adalah kesenian yang dimainkan dengan diiringi oleh musik gamelan. Nah, wayang itu seperti yang kita ketahui, dia terbuat dari kulit kerbau biasanya, dibuat berbentuk lukisan manusia. Dulunya wayang tersebut menghadap ke depan, wajahnya itu menghadap ke depan. Tapi sekarang yang kita ketahui wayang wajahnya menghadap ke samping. Ada yang tahu kenapa? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi zaman dulu sebelum wayang ini dipengaruhi oleh ajaran atau ciri-ciri Islami, wayang itu menghadap ke depan wajahnya. Tapi setelah dipengaruhi oleh ajaran Islam, wayang tersebut menghadap ke samping dikarenakan sedikit bertentangan dengan ajaran kita, ajaran agama Islam. Makanya diubah dari pertama menghadap ke depan, diubah menghadap ke samping. Kemudian wayang yang terkenal menceritakan tentang Islam itu dinamakan dengan jimat kalimat syahadat. Itu adalah contoh dari wayang yang bersirikan Islami, atau di daerah lain disebut dengan jamus kalimasada. Jamus kalimat masyada. Atau yang lebih kita kenal dengan jimat kalimat syahadat. Jimat kalimat syahadat. Itu adalah contoh wayang yang terkenal. Salah satu contoh ya. Kemudian masuk kita kepada hadrah dan salawat Nabi. Pernah mendengar hadrah dan salawat Nabi? Enggak, Pak. Tidak pernah ya. Berarti belum pernah juga menyaksikan ya? Ya, belum. Jadi hadrah ini merupakan suatu kesenian alat musik yang mana mengiringi lagu-lagu, yang lagu-lagu tersebut berisikan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berisikan salawat-salawat kepada Nabi. Jadi hadrah ini merupakan seni alat musik. Kemudian kasidah. Pernah mendengar? Pernah melihat? Nah, pernah ikut kasidah? Pernah. Jadi kasidah tersebut adalah
berupa nyanyian-nyanyian yang berisi ajaran Islam, baik itu di dalamnya doa, pendidikan Islam, puji-pujian, sejarah Islam dan lain sebagainya. Itu merupakan isi dari Kasidah. Ya, sebelum Bapak lanjutkan kepada contoh dua lagi tinggal ya. Ya. Kira-kira dari yang telah Bapak jelaskan tadi, ada yang masih diragukan atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada Pak. Nah, ya silakan kepada Ananda dia. Apa contoh dari kasidah? Contoh dari kasidah. Ya, kasidah tadi kan lagu-lagu yang berisikan ajaran-ajaran Islam. Islam. Nah, isinya itu bisa pujian, salawat kepada Nabi, doa-doa, sejarah Islam, apa lagi ya? Banyaklah. Nah, contoh dari kasidah pada zaman dahulu, itu kedatangan Nabi ke Madinah, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Di Madinah tersebut disambut dengan orang-orang Madinah tersebut menyambut Nabi dengan nyanyian-nyanyian, atau mungkin kalau kita kenal sekarang itu rebana, dengan musik rebana, yang mana nyanyian tersebut berisikan pujian dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, contoh dari kasidah itu mungkin kita lebih kenal dengan istilah musik atau lagu religi. Itu banyak sekali sekarang ya. Ya. Contohnya Nisa Sabian. Nah, itu salah satu isi dari kasidah. Kita kenal dengan istilah sekarang itu musik religi. Nah, paham dengan jawaban Pak? Paham Pak. Nah, masih ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa kita lanjut? Lanjut Pak. Lanjut. Kemudian tari zapin. Contoh selanjutnya tari zapin. Pernah mendengar tari zapin? Pernah. Nah, pernah melihat? Pernah. Nah, tari zapin yang bukan nama orang nih, zapin, tapi tari zapin. Nah, tari zapin itu merupakan suatu seni tari, menari, yaitu tari yang mengiringi alat musik dan nyanyian-nyanyian yang bercirikan Islami. Nah, jadi ketika orang bernyanyi yang Islami dan musik yang Islami, Ya. diiringilah dengan tari Zapin. Itu adalah tari zapin. Nah, di mana biasanya tari zapin ini ditampilkan? Biasanya itu di tempat khitanan, pernikahan. Nah, apa lagi? Yang tahu? Acara Islam besar yang lainnya ya. Ya. Pokoknya acara-acara besar Islam. Itu adalah tari zapin. Kemudian terakhir Mauludan. Ini mungkin agak asing di telinga kita ya, Mauludan. Ya, Pak. Jadi Mauludan itu apa sih sebenarnya? Mauludan itu adalah seni membaca sejarah Nabi. Jadi seni membaca Sejarah sejarah Nabi. Nabi. Biasanya Mauludan ini dilakukan pada masanya itu ketika bulan Rabiul Awal. Kenapa di bulan Rabiul Awal? Karena di bulan itu adalah bulan kelahiran Nabi. Nah, pada tanggal berapa? 12. 12 Rabiul Awal. Awal. Itu adalah puncak dari pembacaan Mauludan. Nah, paham tentang Mauludan? Paham Pak. Paham. Baiklah anak-anak semua, sepertinya sudah Bapak jelaskan semuanya ya? Ya. Nah, ya sudah Bapak jelaskan. Nah, kira-kira dari semua penjelasan Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tak Pak. Tidak. Ya, berarti sudah paham atas semua penjelasan Bapak? Ya. Sudah. Kalau begitu Bapak yang bertanya ya? Ya. Nah, tapi pertanyaan Bapak ini sedikit berbeda. Yang mana nanti anak-anak semua yang mampu menjawab pertanyaan Bapak, satu orang tercepat dan jawabannya benar dan baik, akan mendapatkan hadiah atau reward dari Bapak. Ya, Iya Pak. silahkan berpacu-pacu, berlomba-lomba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak ini. Siapa yang tercepat ya? Ya Pak. Baiklah, dengarkan pertanyaan Bapak dengan baik-baik. Pertanyaannya adalah, siapa di antara Anda semua yang
bisa menjelaskan contoh dari budaya lokal Nusantara yang bercirikan Islami bagian Mauludan. Saya Pak. Ya, silahkan kepada Hajiah Novita. Mauludan itu adalah pencatatan sejarah Nabi pada bulan Rabiul Awal. Pencatatan. Sejarah Nabi pada bulan Rabiul Awal. Ya, bagus sekali jawaban dari Nadia. Bapak lengkapi sedikit ya. Ya Pak. Di Mauludan itu betul pembacaan ya. Pembacaan sejarah Nabi pada bulan Rabiul Awal dan puncaknya terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu adalah jawaban sempurnanya. Tapi itu sudah baik jawabannya dan sudah bagus. Sesuai janji Bapak tadi, Bapak akan memberikan reward. Ini rewardnya berupa satu pena dan satu buah Tip X. satu pena dan satu buah tip X. Nah, semoga dengan hadiah ini teman-teman yang lain juga termotivasi nantinya untuk lebih semangat lagi dalam belajar. Nah, silakan diterima. Terima kasih Pak. Ya, yang lain Anda berikan aplaus kepada Nadia. Ya baiklah, sebelum Bapak tutup sedikit kesimpulan. Budaya lokal Nusantara yang bersihkan Islami itu adalah segala bentuk kesenian yang ada yang telah dipengaruhi atau telah bercirikan ajaran-ajaran Islam ya. Kemudian contohnya itu ada wayang, adrak, qasidah, tari lapin, dan Mauludan. Yang mana dari kelima di antara contoh ini sudah Bapak jelaskan tadi beserta contohnya. Ya, semoga anak Bapak semua sudah paham dengan materi kita pada hari ini. Oh ya, minggu di rumah tolong dicari contoh dari masing-masing yang 5 ini, contoh dari keseniannya ya. Ya. Kemudian ditambah dengan kesenian di luar yang 5 ini. Nah, paham? Paham Pak. Nah, Pak ulangi tugasnya cari contoh dari kesenian yang 5 ini ditambah dengan kesenian di luar dari yang Contoh yang ada. Nah, contoh yang ada. Itu adalah tugas Ananda semua di rumah. Dan minggu depan akan Bapak periksa sebelum kita masuk kepada materi yang baru. Sampai di situ paham? Paham. Nah, paham. Sudah bisa kita tutup? Bisa. Nah, bisa. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.